Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Dennis Bastian dan yang pastinya masih di Cakrawala. Seperti janji kita tadi bahwa di segmen ini atau di episode kali ini tepatnya di 29 Februari 2016 kami akan menghadirkan bisa dikatakan ini para entrepreneur karena memang ini merupakan sebuah bisnis. Tapi bisnis yang satu ini adalah unik dan juga kreatif. Yang dimana di sebelah saya ini sudah ada Mas Kevin. Ya. Selamat siang Mas Kevin. Dan juga Mbak Like ya. Mbak Like Mayasari. Ini merupakan crafter juga. Dan juga Mas Ronald Suryadi ya? Iya. Suryadi, sorry, Mas Ronald Suryadi. Ini merupakan desainer grafis juga atau mungkin juga ilustrator juga untuk ini nama bisnisnya adalah apa ya? Pipepo Craft gitu ya? Iya. Oh, oke. Ini berdiri kapan ini? Kalau boleh tahu. Kurang lebih Mei 2015. 2012. Wow. Jadi ini sudah bisa dikatakan ini sudah terjun di dunia ini sudah cukup lama gitu ya. Yeah. Bukan yang baru-baru ini ya. Kalau misalnya yang baru-baru ini kan mungkin ini kan dulu memang sempat booming, akhirnya tenggelam di 2013, 2014, akhirnya 2015 karena mungkin banyaknya event-event seperti market museum, on the go market gitu ya. Muncullah ini bisnis-bisnis seperti ini, bisnis-bisnis kreatif di tahun 2015 hingga 2016. Saya kira ini baru, ternyata ini sudah lama tahun 2012. 2013 ya. 2013. Jadi kurang lebih 3 tahun sudah ini ya, mengibarkan bendera Pipepo. Wow, Pipepo Craft gitu ya. Dulu yang membuat ide membuat bisnis ini apa? Sebenarnya kita mulai dari iseng sih. Salah satu teman kita ngajakin nih untuk ngasih gift untuk graduation temen. Oke, jadi dulu ceritanya dulu itu karena memang pengen kasih gift untuk graduation. Basically gitu, terus akhirnya berkembang jadi bisnis ini. Oke. Dulu awalnya kita dari kertas aja, nggak pakai frame. Oke. Kayak pop-up card. Ya, seperti itu ya ini ya. Oke, tapi ini sudah dipasarkan di mana aja? Indonesia. Sebagian besar Indonesia sih. Ada juga yang dari luar, cuman kayak sistem dititipkan ke orang gitu. Oke, jadi titip jual istilahnya seperti itu. Oke, tapi kalau untuk Mbak Like sendiri yang di sini merupakan crafter di sini, ini memunculkan ide-ide baru lagi seperti ini kan seperti terlihat seperti 3D gitu ya. Nah itu bagaimana Mbak? Jadi memang kita harus tetap terus inovasi, jadi ikutin perkembangan. Kalau misalnya tergantung, misalnya juga ada demand-demand tertentu yang kita bisa eksekusi ya, udah kita buatin yang sesuai permintaan mereka. Cuman memang kalau basically kita memang awalnya adalah karikatur yang kita 3D-kan, karena biasanya kalau karikatur yang seperti dijual di pasaran biasanya mereka hanya berupa 2 dimensi, tidak pop up seperti itu. Jadi wow. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai pricing terlebih dahulu, untuk satu bingkai atau bisa dikatakan satu bingkai frame ini di harga berapa? Jadi memang kalau harganya itu akan tergantung dari size-nya sendiri. Oke, dari size-nya ya. Size-nya ada berapa aja? Kita ada macam-macam size-nya, mulai dari 4R. Ini? Kalau ini 15 kali 15. 15 kali 15. Ini 15 kali 15 atau mungkin kalau misalnya pemirsa dapat lihat di bawah, ini mungkin Mbak Like juga bisa... Nah, kalau yang ini, yang saya pegang ini 15 kali 15 pemirsa. Ini frame yang di bawah. Di bawah, bisa kalau dilihat. Yang di bawah ini itu yang lingkaran adalah diameternya 20. Oke, yang bentuk lingkaran seperti jam dinding itu adalah ukurannya 20 ya? Iya, 20 cm. Oke. Terus yang di samping kanan kirinya ada 30 kali 40. 30 kali 40. Atau setara misal A3 gitu. A3 ya, oke. Berbicara mengenai ukuran ya itu tadi ya, kalau misalnya berbicara mengenai press di harga? Price-nya kalau 4R itu harganya mulai 185. Kemudian selain lewat size-nya juga lewat berapa jumlah orang yang ada di dalamnya. Contoh seperti yang... jadi kalau misalnya semakin banyak orangnya semakin mahal gitu ya? Kenapa banyak orang yang tanya, loh kenapa kok masih harus tambah harga lagi? Karena tiap orangnya itu digambar sama Kevin. Kayak gitu. Kalau yang Mas Kevin kan yang bagian ini ya, gambar-gambar juga ya. Mas Ronald juga ya bagian, lebih ke background atau lebih ke mana ini kalau Mas? Konsep desainnya, backgroundnya semua. Ada konsep yang mungkin ada custom, ini kan juga bisa custom ya di sini ya. Semua, ada yang mungkin sampai sekarang ini ada yang custom tapi nggak bisa di apa ya istilahnya ya, diaplikasikan gitu dalam bentuk nyata. Selama ini sih
Bisa semuanya Bisa ya. sih, iya. Berarti yang minta masih wajar-wajar gitu ya. Wajar-wajar. Mas Didit mau minta apa misalnya backgroundnya ini? Jangan aneh-aneh Mas. Kalau minta background gitu. Temanya apa kalau misalnya Mas Didit? Ini ada ukuran 3x4 loh Mas. Mau tema juga kan di belakangnya 3x4? Oh, tangan nada. Tapi kalau misalnya tangan nada gitu juga bisa ya. Kalau misalnya pemain musik gitu juga Iya, bisa. bisa. Oke. Tapi kalau misalnya dari Mas Kevin sendiri sudah bergabung di Pipepo, right? Ya, Oke, Pipepo Craft. finally. Jadi agak sedikit susah ini tapi ngomongnya, tapi it's okay. Mas Kevin sudah bergabung di Pipepo Craft ini sudah berapa lama? Ya, dari pertama kali berdiri. Oke. Jadi memang dari awal. Dan itu diikuti juga oleh Mas Ronald dan juga Mbak Lika juga Kalau di sini. saya baru tahun kemarin, tahun 2014? Iya. 2015? 2015. 2015 baru join. Tapi Iya. kalau untuk Mas Kevin dan juga Mas Ronald sendiri, ini sudah bergabung Dari pertama kali. dari awal. Memang Iya. dulu konsep dua orang ini yang menggabungkan Ada satu idenya. lagi sih. Heeh. Gimana Mas? Sudah. Dulu awalnya. Dulu ceritanya. awalnya kita bertiga. Saya, Kevin, sama Evelyn namanya. Oke. Dia sekarang sudah setahun yang lalu juga Hah? pindah ke Jakarta. Oke, jadi tidak bisa meneruskan Iya. usaha ini. Akhirnya Mas Digantikan Kevin dan juga dengan Mas Ronald yang itu. meneruskan gitu ya. Tapi sejauh ini kalau misalnya kita berbicara mengenai bisnis yang satu ini gitu ya, untuk mempasarkan atau untuk istilahnya mempasarkan produk ini di kalangan orang-orang yang bisa dikatakan awam tentang dunia seni yang kan seni banyak ya Iya. ragamnya ya. Itu bagaimana? Sejauh ini strategi kita sih tetap up to date seperti kayak pameran gitu, Oke. terus sosial media. Oke. Tapi yang paling penting itu kualitas sih. Jadi kayak misalkan kita punya barang yang berkualitas, jadi dengan sendirinya barang itu akan memarketingkan dirinya. Oke. Seperti itu. Jadi dengan kualitas lah yang membrandingkan Iya. item ini tersebut gitu ya. jadi Tapi berbicara soal quality gitu ya, sebagai seorang crafter, apa yang ditampilkan untuk kualitas di Pipepo Craft ini? Ya, kualitas dari cara kita menatanya, cara untuk membuat apa istilahnya memasang rambutnya itu berbeda dengan nggak cuman asal tempel gitu. Oke. Tapi memang ada tekniknya sendiri gitu. Oke, Dan waduh. itu Padahal memang- saya juga mau lihat seperti apa, tapi ini nggak ada ya Iya. contohnya ya, mau ngelihat langsung. Dan itu memang tekniknya dari yang Evelyn itu yang ke Jakarta. Oke. Iya. Tapi akhirnya ditularkan Iya. lah ke balik ke ini. Iya. Tapi kalau untuk Mas Ronald sendiri ini kan dari awal ya, dari awal terbentuknya Pipepo Craft ini, sejauh ini bagaimana Mas tingkat respon masyarakat terhadap Pipepo Craft? Tingkat responnya semakin lama sih meningkat aja. Jadi awalnya cuma beberapa, jadi sering banyak order gitu. Oke. Wow. Kalau boleh tahu berbicara mengenai omset? Omset. Omsetnya sekitar berapa? Oke. Omset kurang lebih? Kurang. Mungkin bagi pemirsa di rumah. Nah, sambil dia menunggu dan menghitung-hitung ada VT-nya ini terlebih dahulu. Ini VT dari Pipepo Craft. Ini untuk graduation, gift biasanya juga bisa. Nah, ini yang seperti tadi Mas Kevin bilang ya, sering menghadiri, sering mengikuti bazar atau mungkin exhibition. Ini salah satu YouTube star juga yang juga sudah ikutan ini ya. Ini banyak orang gini berarti nilainya banyak ya, dihitung per kepala ya. Kalau yang ini ukuran 30 kali 60. Tapi tetap dihitung per kepala kan? Oke, kayak naik pesawat jadinya ya. Ini juga, ini satu family. Waduh, dihitung per kepala. Kalau boleh tahu harga per... Oke, sebelum ini Mas Akbar ya. Iya. Ini teman kita ya. Dari tetangga sebelah. Oke. Ini ya, boot-bootnya. Nah, oke. Berbicara mengenai omset nih. Ya, sudah dihitung kan tadi waktu kita tanya VT-nya. Di angka berapa kalau misalnya omset yang Ya plus minus 50 ada. 50 ya per bulan? Iya, per Wow. Jadi mungkin bagi pemirsa di rumah yang mungkin ingin mencari inspirasi usaah lainnya, mungkin usaha kreatif seperti ini masuk kategori apa ya kalau misalnya usaha ya? Bisnis kreatif ya. Bisnis kreatif ya. Handicraft mungkin? Handicraft ya, Ya. lebih tepatnya Ya. seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa mencari peluang. Handicraft itu kan juga banyak sekali. Iya. Jadi harus pinter-pinter mencari inovasi lagi, Ya. salah satunya seperti Pipepo Craft ini. Dan bagi Anda juga yang mungkin ingin, istilahnya ingin menambah income Anda juga bisa untuk berbisnis seperti ini. Pipepo Craft ya.
Tapi kalau misalnya berbicara mengenai bisnis gitu ya, apa yang Pipepo Craft pelajari tentang bisnis yang bergerak di bidang handicraft? Kalau berbicara tentang handicraft sih itu cukup luas ya, jadi nggak terbatas gitu loh. Jadi kita perlu terus berinovasi, terus mencari apa kesukaan pasar, seperti itu sih. Oke. Biasanya apa pasar kalau untuk saat ini? Mungkin zaman sekarang orang-orang suka yang sesuatu yang personalized gitu. Oke. Jadi seperti karikatur kan menggambarkan orang lain gitu. Oke. Seperti itu. Jadi dari harus up to date gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk Mas Ronald sendiri, Mas Ronald, kalau tadi Mas Kevin bilang harus up to date ya dalam segala hal gitu ya. Tapi kalau untuk dunia bisnis sekali, yang ingin ditambahkan atau mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk bisnis yang satu ini, apa Mas? Inovasi selanjutnya gitu ya. Iya. Mungkin kayak ini kan figura gitu. Iya. Kita mau bikinnya yang Digital mungkin? digital bisa sih, tapi mau bikinnya sing kalau figura itu kan takutnya rawan pecah. Nah, Jadi kita mau memikirkan untuk tipe kayak dari sejenis lainnya lah. jenis lain ya. Yang penting tidak pecah gitu ya. Tapi Iya. kalau untuk sejauh ini gitu ya, kan ini event-event ya. Dalam waktu dekat ini akan ada event yang mau diikuti oleh dari Pipepo Craft sendiri atau bagaimana? Nanti kita jawab setelah jeda pariwara. Boleh? Oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara yang satu ini kami akan melanjutkan perbincangan bersama dengan para pelaku bisnis unik dan juga kreatif. Oleh karena itu tetaplah bersama kami pemirsa di Cakrawala. Bukan